Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Allah yang melimpah dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Kita boleh menikmati kesehatan, kita boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang bertakhta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan untuk kebaikan dan kasih karunia Allah. Kami boleh ada di pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, ketika kami mau memulai aktivitas kami, tapi kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu yang boleh menuntun dan memampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, bukakanlah hati kami dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, bahkan menuntun kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Engkau senantiasa sembunyikan di belakang salib-Mu. Dan Engkau yang memampukan bahkan memperlengkapi hamba-Mu. Sehingga nama-Mu yang senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini, yang menjadi ayat renungan bagi kita tertulis di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan bagi kita di pagi hari ini tentu mengingatkan kita ketika Tuhan menciptakan alam semesta beserta dengan isinya dan menciptakan manusia. Saudaraku, manusia pertama diciptakan Tuhan yaitu Adam. Tapi setelah melihat semuanya itu, ketika itu Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong. Dalam arti saudaraku yang terkasih bahwa dari awal penciptaan manusia, Tuhan tidak menginginkan manusia hidup sendirian. Hingga diciptakannya atau diberikannya penolong untuk menjadi mitra daripada manusia itu sendiri. Seperti nats renungan kita pada pagi hari ini, kitab Pengkhotbah menyatakan
pada kita bahwa dalam kehidupan ini ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan seorang diri saja. Gak terbayangkan saudaraku yang terkasih, bagaimana kalau ketika itu Tuhan hanya menciptakan satu orang saja di dunia ini. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur memiliki Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, dan dengan hikmatnya Dia sangat tahu bahwa manusia itu pasti tidak mampu atau tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Maka Tuhan memberikan penolong atau Tuhan memberikan mitra yang dapat membantu dalam kelangsungan kehidupan manusia. Contohnya saudaraku, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan yang berat dalam kehidupan kita, pastilah kita umat manusia membutuhkan orang lain untuk dapat mensupport kita, untuk dapat menenangkan kita atau menghibur dan menolong kita. Hal ini dapat kita lihat saudaraku di dalam Pengkhotbah 4 di ayat yang ke-10 dinyatakan jelas. Firman Tuhan demikian. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dalam hal ini dinyatakan bahwa manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia sebagai makhluk sosial tentunya harus memiliki interaksi dengan banyak orang dan dari berbagai kalangan. Demikian juga di dalam pertumbuhan rohani kita saudaraku. Pastilah kita membutuhkan orang lain untuk mengisi bejana hati kita, memberikan, menuntun, bahkan mendorong hidup kita supaya tetap menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pastilah kita menyatakan bahwa penolong yang setia ketika kita butuh pertolongan dalam hidup kita hanyalah Allah semata. Itu sangat benar sekali. Kita harus bersyukur memiliki Allah yang penuh kuasa, Allah yang peduli, karena Dia memberikan kita orang-orang yang digerakkan Tuhan hatinya, baik itu dari keluarga kita sendiri, sahabat, ataupun orang lain yang sama sekali tidak kita kenal. Hal itu pun dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat membantu, untuk dapat menolong kita, serta memberikan solusi yang positif ketika kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kita, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mampu memberikan dan kita harus menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan uluran tangan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus menolong mereka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sendiri adalah kasih. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan telah menerima dan menikmati berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita peduli dan mau berbagi pada orang-orang yang membutuhkan. Dan kita harus mampu
atau bisa menjadi orang yang rendah hati dan tidak sombong, walaupun kita memiliki kelebihan dari orang-orang sekitar kita. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah anak Tuhan yang peduli. Jadilah anak Tuhan yang penuh kasih yang tulus. Karena semua tindakan, karena semua perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada sesama kita, nyata di hadapan Allah yang sempurna, nyata di dalam Allah yang maha kuasa, nyata di dalam Allah yang maha tahu, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah yang penuh kasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menyatakan di dalam kehidupan kami bahwa setiap manusia yang Engkau ciptakan di muka bumi ini tentulah tidak dapat hidup sendirian. Karena kami sangat membutuhkan pertolongan dari orang-orang sekitar kami, dari orang-orang lain yang tidak kami kenal sekalipun. Kami boleh berbagi satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial, mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berinteraksi satu dengan yang lain dan menjaga, menghormati apa dari orang-orang di sekitar kami, sehingga kehidupan kami mampu menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kami boleh saling peduli dengan orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami tetap menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, untuk kami boleh menerapkan kasih yang sudah Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari kesombongan, kecongkakan, iri hati, dendam, dan segalanya Tuhan yang melukakan hati sesama kami. Tapi mampukan kami untuk berbagi satu dengan yang lain ya Tuhan. Seperti yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa juga menolong setiap hamba-hamba-Mu, yang memberitakan firman-Mu, yang memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan yang memampukan, Engkau yang memperlengkapi, biarlah melalui hamba-Mu ini banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Engkau. Engkau juga Tuhan yang mengurapi dan memberkati negara kami Republik Indonesia. Berikanlah kedamaian dan ketenangan di negara kami ini Bapa. Engkau yang mengurapi para pemimpin kami dari yang tertinggi hingga sampai yang terendah. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh tinggal diam di negara kami Republik Indonesia. Sebentar Tuhan kami akan melakukan dan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kami di saat kami melakukan aktivitas kami. Supaya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kuduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami layak di hadirat-Mu yang kudus, menerima berkat-berkat yang akan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.